Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul lagi di video kali ini. Nah, video kali ini saya akan berceramah tentang musibah. Sebelum ke videonya, pertama-tama kita marilah ucapkan syukur atas kehadirat rahmat Allah, maka kita bisa membuat video kali ini dan teman-teman bisa mendengarkan video kali ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, siapa sih di sini yang belum pernah terkena musibah? Pasti semuanya sudah mengalami musibah kan? Karena dengan diadakannya musibah itu tuh menguji agar kualitas hidup kita itu lebih baik lagi. Maka kita diberikan musibah. Musibah ini tuh apa sih? Musibah berasal dari kata asoba yusibu, yang artinya segala yang menimpa, yang dialami di setiap yang menimpa kita. Nah, yang di setiap yang menimpa kita itu musibah, guys. Baik itu musibah yang baik, yang kita alami itu yang baik, berarti itu musibah baik. Kalau misalnya yang kita alami itu buruk, berarti musibah itu tuh musibah buruk. Nah, asal kata musibah itu yang kita alami semua yang terlihat baik atau yang terlihat tampak tidak menyenangkan. Dikala musibah itu terlihat menyenangkan, maka hendaknya kita mengucap syukur. Dan jika musibah itu tidak menyenangkan, maka hendaknya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena di asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 itu berbunyi seperti ini. Ketika Aba Salama berpulang selepas dari rumah Rasulullah, ia bercerita kepada Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah bertanya, "Apa yang membuat engkau bahagia?" Lalu Aba Salama bercerita, "Aku telah mendengar yang membuat kita bahagia serta mereka." "Apa itu?" kata Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ketika tertimpa musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun seraya membaca Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha," yang artinya, "Ya Allah, berilah pahala kepada musibahku ini dan berilah pengganti yang lebih baik dari musibahku ini," maka Allah akan mengabulkan segala doanya. Nah, ketika Aba Salama meninggal dunia, Ummu Salama mengucapkan doa tersebut dan doa Ummu Salama itu terkabul. Ummu Salama mendapatkan yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Maka ketika kita tertimpa musibah yang tidak menyenangkan, hendaknya kita mengucapkan doa seperti itu dan kita mengamalkan doa itu, guys, yaitu Allahumma ajirni fi musibati wa aklifi khairan minha. Oke teman-teman semua, dikala menyikapinya kita harus sabar. Nah, ketentuan musibah yang pertama adalah semua yang bersumber dari Allah itu baik ketentuannya, guys. Cuman ketika kita terima tergantung pandangan kita terhadap musibah itu. Kadang-kadang kita melihatnya menyenangkan dan kadang juga kita melihatnya tidak menyenangkan. Maka rumusnya adalah ketika kita tertimpa musibah yang tidak menyenangkan, hendaknya kita mengucapkan innalillahi, doa yang Rasulullah anjurkan untuk kita hafalkan. Nah, ketika kita tertimpa musibah yang menyenangkan, maka hendaknya kita bersyukur. Kita mengucap alhamdulillah. Nah, rumus untuk bersabar ketika menghadapi ujian yang tidak menyenangkan itu adalah ketika kita tertimpa musibah yang tidak menyenangkan, maka kita harus bersabar. Cara bersabarnya itu ya, pertama itu jangan mengeluh kepada Allah. Kita tuh harus melihat sisi baiknya ketika kita tertimpa musibah ini. Misalnya ketika kita tertimpa musibah, contoh kecilnya, kita hendak main, kita remaja kan suka main ya, guys. Nah, misalnya kita mau main nih, cuman di perjalanan kita tertimpa musibah, yaitu terjebak hujan. Nah, kita harus lihat sisi baiknya nih.
Kalau misalnya kita nggak tertimpa hujan, mungkin kita akan terkena macet-macetan sambil panas. Nah, kalau misalnya kita tertimpa hujan dulu, kita berteduh, maka kita bisa istirahat dan kita juga bisa melanjuti perjalanan dengan menunggu hujannya reda. Nah, dengan menunggu hujannya reda ini kita harus bersabar. Nah, setelah kita menunggu hujannya reda, kita akan melanjutkan perjalanan yang tidak akan macet dan juga cuacanya itu sudah adem. Nah, itu tuh ada timbal baliknya atau baiknya. Nah, kenapa sih kita ini diberi ujian? Jadi, teman-teman, kita itu tidak akan diberi ujian kalau misalnya kita tidak mampu. Karena Allah itu memberikan ujian kepada hambanya yang mampu. Kenapa enggak si Fulan aja? Kenapa enggak si Anu aja? Ya karena bagi Allah tuh kita yang mampu, bukan dia gitu. Jadi kita yang diberi ujian. Karena setiap kita diberi ujian itu kita tuh tidak boleh panik. Kita itu tidak boleh putus asa. Karena pasti di balik ujian ini pasti akan ada jalan keluarnya. Kalian pernah mendengarkan setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, di setiap ada ujian pasti ada jalan keluarnya. Nah, kita itu harus yakin bahwa Allah pasti akan memberi jalan keluar di musibah yang kita alami. Nah, musibah ini tuh kita itu harus yakin dan percaya kepada Allah agar kita diberi petunjuk. Kenapa sih kita diberi ujian? Karena kata Al-Quran, ketika seseorang atau makhluk hidup itu akan menaikkan kualitasnya, maka kita akan diberi ujian untuk kita menaikkan kualitas. Seperti kita contoh kecil ingin masuk ke SMP. Nah, kita itu kalau masuk ke SMP itu kan diuji dulu. Supaya apa? Supaya tahu nih kita itu layak atau enggak ada di SMP. Dan kita ini agar diberi gambaran lah di SMP itu pelajarannya seperti ini. Nah, di SMP ini tuh kan kita kan akan menjalani kualitas hidup yang lebih baik lagi. Nah, seperti ketika kita tertimpa ujian. Cara kita menyikapi ujian itu dengan hasanah adalah bagian petunjuk dari Allah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, setiap kita diberi ujian pasti kita diberi petunjuk untuk diberi jalan keluar. Oke teman-temanku semua, jika kita sedang diberi ujian maka hendaknya kita bersabar, karena pasti semua itu akan ada petunjuk dan juga jalan keluarnya. Oke teman-teman, ceramah kita kali ini cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.